Di tengah kehidupan yang sederhana dan penuh kasih sayang, Arif dan Rina, pasangan suami istri, menghadapi masa-masa indah dalam perjalanan kehamilan Rina yang sudah tua. Meskipun kehamilan ini datang di usia yang tak muda lagi, hubungan mereka justru semakin erat. Namun, tak jarang, keisengan dan tingkah laku manja Rina membuat Arif harus ekstra sabar dalam menjalani hari-hari penuh tawa dan kejutan. Ini adalah kisah penuh cinta, tawa, dan sedikit kegilaan yang tak terduga. Mari kita ikuti perjalanan mereka dalam menghadapi momen lucu, manja, dan penuh kasih. Di sebuah desa yang sepi, tinggal sebuah keluarga kecil yang bahagia. Nama sang suami adalah Arif, seorang pria yang sederhana dan penuh kasih sayang terhadap istrinya, Rina. Rina adalah wanita yang cantik dan penuh semangat. Meskipun usianya sudah tidak muda lagi, dia tetap bersemangat menjalani kehidupan rumah tangga. Namun, ada satu hal yang membuat kehidupan rumah tangga mereka selalu penuh tawa dan kehebohan. Rina sedang hamil tua, dan dia selalu merasa sangat manja. Rina hamil di usia yang sudah cukup matang, dan Arif tidak pernah mengeluh sedikit pun. Sebagai suami yang setia, dia selalu berusaha memenuhi semua permintaan Rina, bahkan jika itu adalah permintaan yang sangat aneh dan lucu. Pagi itu, seperti biasa, Rina sedang duduk di teras rumah, menikmati udara pagi yang segar. Arif baru saja selesai menyiapkan sarapan di dapur dan datang menghampiri Rina. "Sayang, sarapan sudah siap," kata Arif sambil tersenyum. Rina menoleh dengan senyum manja dan berkata, "Sayang, aku ingin kamu menggendongku." Arif terkejut mendengar permintaan itu. "Menggendong? Tapi, sayang, kamu hamil tua, kan? Bukankah itu berbahaya untukmu?" Rina mengerutkan kening dan dengan wajah cemberut menjawab, "Tapi aku ingin sekali digendong. Kamu kan suamiku, harusnya kamu bisa menggembirakan aku." Arif menatap istrinya, merasa bingung namun tidak ingin mengecewakan Rina. Dia tahu betul bahwa Rina sangat manja sejak hamil. Setiap kali Rina ingin sesuatu, dia akan memanjakan dirinya dengan cara yang lucu. Namun, kali ini Arif merasa khawatir karena usia kehamilan Rina yang sudah tua, ditambah dengan kondisi tubuh Rina yang agak lebih berat. "Tapi, sayang, aku takut kalau kamu tidak nyaman atau malah jatuh," kata Arif sambil meraih tangan Rina. "Tidak apa-apa," jawab Rina dengan wajah memelas. "Aku janji, aku hanya ingin merasakan perhatian darimu. Ayo dong, gendong aku." Dengan ragu, Arif akhirnya setuju. "Baiklah, tapi kamu harus berhati-hati ya." Arif bersiap-siap untuk menggendong istrinya yang sudah hamil tua itu. Rina pun dengan riangnya berdiri dan memeluk leher Arif dengan lembut. Arif merasa tubuhnya sedikit tertekan, tapi dia berusaha untuk menggendong Rina dengan hati-hati. Namun, saat Arif mencoba mengangkat Rina, ada hal yang tak terduga. Ternyata, tubuh Rina yang semakin besar membuat Arif kesulitan untuk menggendongnya. Beberapa kali Arif mencoba, namun selalu gagal. Rina tertawa geli melihat suaminya yang berusaha keras. Arif, kamu kok lemah banget sih? Coba lebih keras lagi," kata Rina sambil tertawa. Arif mencoba lagi, tapi kali ini dengan cara yang berbeda. "Ah, ini dia," kata Arif dengan senyum lebar, berusaha mengangkat Rina dengan cara yang berbeda. Namun, saat ia mengangkat, tiba-tiba ia kehilangan keseimbangan. Rina yang tadinya berada di pundaknya, kini malah terbalik. "Waduh!" teriak Arif, kaget melihat posisi Rina yang terbalik di atas punggungnya. Rina pun terkejut dan menjerit, tapi segera tertawa terbahak-bahak. Arif yang kesulitan menyeimbangkan tubuh mereka berdua, berusaha keras untuk mengembalikan Rina ke posisi yang benar, tapi malah terjatuh ke lantai. Rina, yang sudah berada dalam posisi terbalik, terus tertawa keras. "Hahaha, Arif,
Kamu malah bikin aku terbalik. Sumpah lucu banget. Rina tertawa sambil memegang perutnya, yang semakin membesar karena kehamilan. Arif, yang semula bingung dan panik, kini ikut tertawa. Aku nggak tahu ini mau jadi kejadian lucu atau kejadian malapetaka, kata Arif sambil berusaha untuk menegakkan Rina kembali. Namun, Rina terus saja tertawa terbahak-bahak. Aku cuma ingin sedikit manja, tapi kamu malah bikin aku terbalik. Ini malah lebih seru. Rina terkekeh-kekeh, merasa sangat terhibur dengan kejadian yang tidak terduga ini. Arif yang kelelahan akhirnya mengangkat Rina dengan hati-hati, lalu mereka duduk berdua di kursi teras rumah. Keduanya masih tertawa bersama, menikmati momen kebahagiaan meskipun kejadian tadi agak konyol. Maafkan aku, sayang, kata Arif sambil tersenyum lebar, memandang Rina yang masih tertawa. Tapi kalau gendong kamu terus terang, rasanya berat banget, jadi kita mungkin harus mencari cara lain. Rina, yang sudah mulai tenang, memandang Arif dengan tatapan penuh kasih. Tidak apa-apa, aku tahu kamu sudah berusaha. Tapi ya, jadi gendonganku terbalik juga bikin aku bahagia kok. Jadi, kita tetap tertawa saja, ya? Tanya Arif, masih merasa sedikit bingung dengan kejadian yang baru saja terjadi. Iya, kita tertawa, tapi kamu jangan lupa untuk selalu sayang aku, ya? Jawab Rina dengan senyum manis. Mereka berdua kembali tertawa bersama, menikmati kebahagiaan di pagi yang cerah. Arif menyadari bahwa meskipun terkadang kehidupan mereka dipenuhi dengan hal-hal lucu dan tak terduga, yang terpenting adalah saling mendukung dan mencintai. Rina, dengan segala keanehan dan keinginannya, tetap membuat Arif merasa sangat bahagia. Hari itu, Arif merasa seakan kejadian lucu semalam sudah cukup untuk membuatnya merasa kelelahan. Namun, Rina yang hamil tua dan sering merasa manja kembali meminta perhatian lebih. Pagi hari itu, setelah sarapan, Rina duduk di kursi teras dengan wajah yang manja. Sambil memegang perutnya, ia menatap Arif dengan tatapan yang penuh harapan. Sayang, aku merasa sedikit pusing. Gendong aku lagi yuk, kata Rina, kali ini dengan nada yang lebih lembut dan memelas. Arif yang sudah merasa kelelahan dari kejadian semalam hanya bisa menatap istrinya. Loh, kan, kamu sudah tahu kalau aku merasa capek setelah kemarin, jawab Arif dengan sedikit keluhan, meskipun ia tahu betul bahwa Rina benar-benar membutuhkan perhatian. Namun, Rina dengan wajah manis dan tatapan memelas hanya bisa berkata, kamu kan sayang sama aku, ya? Kalau sayang, pasti mau kan gendong aku? Aku cuma mau merasa sedikit dimanja, sedikit saja. Arif menghela napas panjang, tidak bisa menolak permintaan manja dari istrinya. Baiklah, baiklah, jawabnya dengan pasrah. Tapi kalau kamu terbalik lagi, aku nggak mau bertanggung jawab, loh. Rina langsung tersenyum lebar, merasa senang. Makasih, sayang, jawabnya dengan gembira. Kamu memang suami yang baik. Arif mencoba mengangkat Rina dengan hati-hati, kali ini berusaha lebih hati-hati agar tidak terbalik lagi. Namun, saat ia mengangkat Rina, sesuatu yang tidak terduga kembali terjadi. Rina, yang baru saja diberi perhatian lebih, malah tergelincir sedikit dan, karena Arif yang tidak siap, mereka berdua terjatuh ke kursi. Kamu itu, kata Arif sambil tertawa geli, kenapa sih harus bikin aku terjatuh terus? Rina, yang sedikit malu dengan kejadian itu, hanya bisa tertawa. Salah sendiri, sayang, kamu harus lebih siap, kan? Aku kan sudah bilang, kalau mau gendong, harus hati-hati. Arif yang terjebak dalam kehebohan ini akhirnya ikut tertawa. Oke, aku yang salah. Tapi kamu juga yang terlalu manja, Rina, katanya sambil menepuk pelan perut Rina. Rina merasa bahagia bisa membuat suaminya tertawa,
Meskipun kejadian itu membuat Arif semakin bingung dengan kelakuannya. Dia tahu bahwa Rina memang sedang sangat manja karena kehamilannya, dan seringkali itu membuat Arif merasa serba salah. Namun, di sisi lain, ia juga merasa bangga bisa selalu membuat Rina merasa bahagia, meskipun terkadang harus mengorbankan kenyamanannya sendiri. Hari itu, Arif kembali mencoba menggendong Rina, kali ini dengan lebih hati-hati dan lebih siap. Namun, karena berat tubuh Rina yang semakin besar, Arif kembali kesulitan untuk menggendongnya dengan nyaman. Namun, meskipun terasa sulit, Rina tetap tersenyum bahagia dan merasa sangat dimanjakan. Tiba-tiba, terdengar suara tawa dari tetangga yang sedang lewat di depan rumah mereka. Mereka berdua menoleh dan melihat Pak Slamet, tetangga mereka yang sudah lanjut usia, yang sedang berjalan pelan. Pak Slamet melihat kejadian tersebut dan tertawa kecil. Hahaha, Arif, kamu malah jadi tukang gendong, ya? Beruntung punya istri seperti Rina, tapi hati-hati, jangan sampai terbalik lagi. Pak Slamet berkata sambil tertawa, melihat betapa repotnya Arif. Rina yang mendengar itu hanya tertawa lebih keras. Ah, Pak Slamet, kamu kok tahu saja? Memang, suamiku ini nggak ada matinya. Tapi, kalau nggak dimanjain, kasihan juga dia. Arif hanya bisa menggelengkan kepala, merasa malu namun tetap tersenyum. Ya, Pak Slamet, saya ini cuma suami yang selalu mau membuat istri bahagia. Tapi kalau ini terus terjadi, saya bisa terbalik sampai ke rumah tetangga, deh. Pak Slamet tertawa terbahak-bahak sambil melanjutkan perjalanannya. Hati-hati, Arif, nanti malah jadi kebiasaan, bisa-bisa setiap pagi gendong istri terus. Rina yang mendengar itu semakin tertawa, menikmati setiap momen bersama suaminya. Meskipun kejadian-kejadian konyol selalu terjadi karena keinginan manja yang tak berkesudahan. Arif, meskipun kelelahan, merasa bersyukur memiliki istri yang penuh kebahagiaan dan keceriaan. Setelah kejadian itu, mereka berdua kembali ke rumah. Rina masih menginginkan perhatian lebih dari suaminya, meskipun Arif mulai merasa kelelahan. Namun, mereka berdua tetap menikmati kebersamaan tersebut, saling tertawa, meskipun banyak kejadian konyol yang terjadi di sekitar mereka. Rina dengan segala kelucuannya membuat hari-hari Arif penuh dengan tawa dan kasih sayang. Meskipun kadang-kadang permintaannya terasa berlebihan, Arif tahu bahwa itu semua dilakukan dengan penuh kasih. Dan meskipun seringkali Arif merasa kebingungan dengan kelakuan manja Rina, ia tetap menyayangi istrinya dengan sepenuh hati. Setelah kejadian-kejadian lucu yang terjadi di rumah, Arif mulai merasakan betapa besarnya tantangan yang dihadapi oleh seorang suami yang punya istri hamil tua dan seringkali manja. Meski begitu, Arif tetap dengan sabar melayani semua permintaan Rina. Rina, dengan segala permintaan manja yang kadang membuat Arif kelelahan, justru membuat kehidupan mereka semakin hidup dan penuh warna. Terkadang, kelakuan Rina yang manja itu mengundang tawa, namun juga mengajarkan Arif tentang makna kesabaran dan perhatian. Suatu pagi yang cerah, Arif merasa sangat lelah setelah semalam menggendong Rina ke sana kemari, tapi ia tahu betul bahwa Rina sedang hamil dan butuh perhatian lebih. Pagi itu, Rina kembali datang dengan wajah manis, duduk di samping Arif yang sedang duduk di meja makan. Sayang, kamu kelihatan lelah, kata Rina sambil mengelus rambut Arif. Aku tahu, kamu sudah capek, tapi boleh nggak kalau kali ini aku minta gendong lagi? Aku benar-benar pengen digendong. Arif yang sudah mulai terbiasa dengan permintaan manja ini, kali ini menatap Rina dengan ekspresi yang penuh kasih. Sayang, kamu nggak kasihan sama aku? Kamu hamil besar, dan aku juga nggak muda lagi, loh. Rina hanya tersenyum manja, tapi sayang, aku kan cuma pengen merasa dimanjakan. Sekali saja, ayo, gendong aku, kasih aku sedikit perhatian lagi.
Arif merasa berat hati, namun melihat Rina yang begitu manja, ia akhirnya berkata, "Oke deh, tapi setelah ini kamu harus berjanji tidak akan membuat aku terbalik lagi ya." Rina tertawa kecil, "Janji deh, gak bakal terbalik kok, sayang. Tapi gendong aku dulu, ya." Dengan setengah hati, Arif mencoba untuk menggendong Rina lagi. Kali ini ia mencoba lebih hati-hati. Setelah beberapa detik mencoba mengangkat Rina, ia merasa tubuhnya sedikit berat. Rina yang kini sudah hamil cukup besar itu ternyata semakin sulit untuk digendong. Namun, berkat cintanya kepada Rina, Arif dengan semangat terus mencoba untuk mengangkatnya dengan cara yang lebih hati-hati. Namun, tiba-tiba saja Rina merasa sedikit tidak nyaman dan terpelintir sedikit. Arif yang khawatir melihat Rina merasa sedikit kesulitan langsung meletakkannya kembali ke kursi dengan cepat. "Gimana, sayang? Aku nggak mau kamu merasa sakit, jadi kita coba lagi nanti deh," kata Arif, tampak cemas. Rina, yang sebenarnya merasa sedikit malu karena tak bisa menahan beban tubuhnya, malah tertawa. "Hahaha, sayang, kamu malah khawatir. Aku baik-baik saja kok, cuma sedikit mules karena kehamilan ini." Arif menghela napas lega, tetapi Rina tetap tertawa. "Gak apa-apa, tapi tadi itu lucu banget. Kayak aku terbalik, lalu kamu panik." Keduanya tertawa bersama, dan Arif akhirnya merasa bahwa meskipun permintaan-permintaan Rina yang manja ini kadang membuatnya merasa bingung dan capek, itu justru mempererat ikatan cinta mereka. Arif tahu bahwa Rina menginginkan perhatian lebih karena dia sedang hamil dan sedang mengandung kehidupan mereka yang akan segera lahir. Hari itu, Arif kembali sibuk dengan pekerjaannya, sementara Rina tetap memikirkan cara untuk membuat suaminya lebih banyak memberi perhatian kepadanya. Namun, keesokan harinya, Rina datang dengan permintaan yang sedikit berbeda. "Sayang, kamu gak bosan ya jadi suami yang baik hati?" tanya Rina dengan suara lembut sambil mendekati Arif di dapur. Arif, yang sedang sibuk memasak, menoleh dan tersenyum. "Bosan apa, sayang? Jadi suami yang baik itu nggak bosan kok. Justru bahagia, karena bisa membuat kamu bahagia." Rina mendekat dan duduk di sampingnya. "Kamu beneran nggak bosan sama aku yang selalu minta gendong, minta perhatian, dan selalu manja?" tanya Rina dengan tatapan manis. Arif memegang tangan Rina dengan lembut dan berkata, "Rina, kamu itu istriku. Aku gak akan bosan. Walaupun terkadang aku merasa lelah, tapi aku bahagia bisa melihat senyum di wajahmu." Rina tersenyum lebar, hatinya terharu mendengar kata-kata Arif. "Aku beruntung banget punya kamu, Arif. Terima kasih ya sudah selalu sabar dengan semua manja-manjaku. Kadang aku merasa kamu seperti suami yang paling sabar di dunia." Arif tersenyum, "Aku cuma berusaha menjadi suami yang baik untukmu. Kita berdua ini tim, sayang. Kalau kamu senang, aku juga senang." Keduanya saling berpelukan, merasakan kehangatan dalam kebersamaan mereka. Hari itu berakhir dengan penuh kasih sayang. Arif, yang dulu merasa kelelahan dan kebingungan dengan permintaan-permintaan manja Rina, kini merasa sangat bahagia. Ia merasa bersyukur bisa menemani Rina melewati masa kehamilannya, meskipun itu penuh dengan kejadian-kejadian lucu dan terkadang mengharuskan dia melakukan hal-hal yang membuatnya merasa canggung. Kehidupan mereka penuh dengan tawa, meskipun ada kalanya Rina menguji kesabaran Arif dengan permintaan-permintaan manja yang cukup konyol. Namun, Arif tahu bahwa semua itu adalah bagian dari perjalanan mereka dalam membangun keluarga dan cinta mereka. Beberapa minggu berlalu sejak kejadian lucu yang penuh tawa itu, dan kehidupan Arif serta Rina semakin terasa penuh kebahagiaan, meskipun kehamilan Rina sudah semakin mendekati waktu kelahiran. Tentu saja, itu berarti Rina semakin sering meminta perhatian dari Arif. Arif, yang semakin terbiasa dengan permintaan manja istrinya, semakin memahami bahwa di balik semua permintaan itu,
ada cinta dan kebutuhan akan dukungan selama masa kehamilannya. Namun, kali ini, Rina membawa permintaan yang agak berbeda dari biasanya. Pada suatu pagi yang cerah, saat Arif sedang menyiapkan sarapan, Rina duduk di kursi makan dengan wajah yang sedikit cemberut. "Sayang, aku merasa sedikit tidak nyaman hari ini. Bisa gendong aku sebentar nggak?" tanya Rina dengan suara lembut, namun kali ini sedikit berbeda. Ada kesan cemas dalam suaranya. Arif yang sedang memotong sayuran untuk sarapan langsung menghentikan pekerjaannya dan menatap Rina dengan penuh perhatian. "Apa yang kamu rasakan, sayang? Kenapa? Kalau kamu merasa tidak nyaman, aku bisa bawa ke dokter, kok." Rina menggeleng pelan, "Tidak apa-apa, sayang. Aku hanya merasa agak lelah dan ingin berada dekat denganmu. Tapi, boleh gendong aku sebentar? Aku kangen rasanya digendong lagi." Arif yang semula khawatir langsung merubah ekspresinya menjadi lebih lembut dan penuh perhatian. "Oke, aku gendong kamu, tapi hanya sebentar ya. Kita harus hati-hati, nanti kamu bisa merasa semakin lelah kalau terlalu sering digendong." Dengan pelan, Arif mengangkat Rina ke dalam pelukannya. Rina memeluk leher Arif erat-erat, merasa nyaman berada dalam pelukan suaminya. Arif menggendong Rina dengan hati-hati, berjalan pelan menuju ruang tamu sambil mengusap punggungnya dengan lembut. Rina menikmati momen itu, merasakan kehangatan tubuh Arif yang begitu penuh perhatian. "Ini enak banget, sayang. Aku suka banget digendong seperti ini," kata Rina sambil tersenyum manja. "Kamu memang suami yang paling baik hati di dunia." Arif hanya tersenyum sambil berjalan perlahan. Ia tahu betul betapa pentingnya perhatian kecil seperti ini untuk Rina, terutama saat hamil tua seperti sekarang. "Tapi, kalau kamu terlalu sering minta gendong gini, aku bisa capek loh, sayang." Rina tertawa kecil, "Aduh, kamu tuh, Arif. Pasti capek, ya? Maafkan aku deh. Aku cuma ingin merasa dekat denganmu. Coba bayangin kalau kita berdua udah punya anak nanti, gimana ya? Aku bisa minta gendong terus, hahaha." Mendengar itu, Arif tersenyum lebar. "Kalau begitu, aku harus siap-siap untuk gendong kamu terus sampai kita punya anak. Aku sudah siap jadi suami yang sabar." Rina tertawa, tapi kali ini ada perasaan haru yang mengalir dalam hatinya. Ia tahu bahwa kehamilan ini tidaklah mudah, dan Arif selalu berada di sisinya untuk mendukung. "Aku benar-benar merasa beruntung punya kamu, Arif," katanya dengan lembut. "Kamu sabar banget dan selalu perhatian. Aku nggak tahu apa yang akan aku lakukan tanpa kamu." Arif berhenti sejenak, menatap wajah istrinya yang penuh kasih. "Kamu nggak perlu khawatir, Rina. Aku akan selalu ada untukmu. Kita ini satu tim, sayang. Dan aku akan pastikan kamu selalu merasa bahagia." Mereka berdua saling tersenyum, merasakan kedekatan yang semakin dalam. Setelah beberapa menit, Arif dengan hati-hati menurunkan Rina dari pelukannya dan duduk bersamanya di sofa. "Sayang, kamu tuh manja banget, tapi aku senang bisa merawat kamu. Ini adalah perjalanan kita bersama, dan aku akan melaluinya dengan penuh cinta," kata Arif sambil menggenggam tangan Rina. Rina yang mendengar kata-kata Arif, merasa terharu dan penuh rasa syukur. "Aku tahu, Arif. Aku cuma merasa beruntung punya suami seperti kamu. Terima kasih sudah sabar dan selalu memberikan perhatian lebih, meskipun aku sering minta gendong." Mereka duduk bersama di sofa, menikmati momen kebersamaan itu. Di luar, suara burung berkicau riang, dan sinar matahari yang hangat menyinari ruangan mereka. Rina menyandarkan kepalanya di bahu Arif, merasa tenang dan nyaman. Tiba-tiba, Arif berpikir bahwa meskipun hidup mereka penuh dengan tawa dan keisengan, mereka selalu bisa bersama menghadapi segala tantangan.
Kehamilan Rina memang memberikan kejutan-kejutan lucu dan mengharuskan Arif menjadi lebih sabar, tetapi Arif tahu bahwa semua itu adalah bagian dari cinta mereka yang tak ternilai. Ia merasa bangga bisa menjadi suami yang dapat mendampingi Rina, bahkan ketika permintaan-permintaan aneh dan lucu itu datang setiap hari. Malam itu, mereka berdua merencanakan sesuatu yang lebih manis. Rina mengusulkan untuk mengadakan makan malam sederhana di rumah dan menikmati waktu bersama. Meskipun Rina sedang hamil tua dan sering merasa lelah, Arif tahu bahwa kebersamaan mereka adalah hal yang paling penting. Begitulah kisah Arif dan Rina yang penuh dengan tawa, cinta, dan kejadian-kejadian konyol yang tak terduga. Di balik setiap permintaan manja Rina, Arif menemukan kebahagiaan sejati dalam memberikan perhatian dan kasih sayang. Kehidupan mereka membuktikan bahwa cinta itu bukan hanya tentang memenuhi setiap keinginan, tapi juga tentang saling memahami dan menghargai satu sama lain. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati datang dari kebersamaan, meskipun seringkali disertai dengan keisengan yang penuh tawa.